Gimana pembuka lu? Gini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di acara apa ini kira-kira ngobrol santai. Ngobrolin seputar perjalanan atau mensyafari berjalan, traveling, berkelana, bertamasya, berkeliling-keliling kota. Iya betul. Terus pada kesempatan kali ini gue di sini mengundang salah satu teman gue, Andi namanya. Dia ini halo guys, orang yang pertama kali gue ngajakin gue ke gunung ya. Pertama kali gue naik itu sama dia di Gunung Guntur. Dan dia ini yang paling ngerti lah tentang perjalanan atau manajemen waktu buat saya juga ke Guntur itu kan. Dan dia juga yang membuat gue sampai kecanduan naik gunung kan. Langsung aja nih kita ngobrol bareng sama Bang Andi. Gimana Bang Andi, kabarnya sehat? Alhamdulillah, untuk tubuh sehat, perekonomian enggak. Lagi sulit anjir kayak gini. Corona ini sulit. Terus sibuk apa selama ini nih? Capek. Sibukan saya angkat galon. Angkat galon boleh. Ya kan ini tentang pendaki gunung ya kan. Kan Andi ini kan salah satu pendaki yang lebih senior atau tingkatannya lebih tinggi daripada gua sama teman-teman gua yang lain, karena dia itu orang yang pertama kali menyebar virus pendaki gunung gitu. Virus kebaikan. Nah, iya. Gimana nih pengalaman lu yang menarik atau yang enak lah buat kita sharing kali ini ya kan? Ada nggak kira-kira dari pengalaman lu selama naik gunung ini? Gue jawab nih. Jawab kalau masih lu diem aja. Nggak jadi dong videonya dong. Pengalaman saya sebenarnya nggak banyak. Cuma saya suka belajar dari pengalaman. Quotes of the day. Padahal lah nggak sampai 10 juga. Jadi cuman dikit. Kalau Bung Febri ini kan walaupun dia istilahnya baru juga dia kalau soal barang lengkap dia apa aja ada. Jadi kalau mau minjem enak dia. Oh iya, lu mulai pendakian ini dari tahun 2000 berapa? 2000. Tahun 2000 berapa ya? Oh 2000 gue lahir ya. 2000. Iya ya. 2000 berapa ya? 2018. 2 tahun yang lalu lah. 18. Apa 3 tahun yang lalu? Iya. 2018. Iya kayaknya 2018. 2018. Nah awalnya itu, iya pokoknya akhir. Awalnya di bulan Desember kalau nggak salah. Efek rumah kaca. Awalnya itu gue diajak sama kawan gue, kawan dari kampus. Nah awal itu ke Merbabu. Nah itu berangkat itu nggak sedikit, itu rame banget. Ada CRT? Enggak lah. RW? Enggak. Kelurahan? Semana? Banyak tuh semana, banyak definisinya. Saya nggak mau dipancing. 19 orang kalau nggak salah. Oh. 19 orang. Jadi lumayan banyak kalau misalnya dibilang naik gunung tuh kan. Bisa 2 tim ya. Idealnya kan tuh 4, 6, 8 lah paling banyak. 2 tenda jadinya. Nah ini saya 19. Jadi 5 tenda kalau nggak salah waktu itu. 5 tenda. Terus ke Merbabu awal. Nah, kalau lu pas di Merbabu itu ada pengalaman yang seru nggak? Oh pengalaman tiap gunung. Pengalaman itu di Merbabu yang senang apa yang mistis? Ya dua-duanya lah. Yang senang nggak ada masalah. Mistis aja. Sulit semua ya. Karena yang bisa dibilang bukan mistis ya. Kayak apa ya? Kayak nggak percaya aja gitu. Oh, sesuatu. Ini udah horor nih. Ntar kasih background. Apa sih? Backdrop. Backsound. Awalnya tuh kan di Merbabu ini, gue ke Merbabu ini nggak sampai puncak. Oh lu berarti sampai PR pos 3 doang. Nah ibarat itu masih remedial. Sekolah. Kenapa nggak sampai puncak? Karena gue waktu itu dilanda badai. Ada videonya di Indonesia, kalau percaya cek aja. Di-upload sama dia. Asik. Udah lama banget itu. Di Indonesia. 2018 Desember pas Natal kalau nggak salah. Nah itu. Lu lagi orang lagi Natal naik gunung. Lah adanya tanggal segitu rame. Gue
kemerbabu badai, jadi nggak sampai puncak. Badainya itu parah banget. Bisa dibilang serem banget sih, soalnya gimana ya, di pos 3 gue di pos 3 kalau masalah dia di pos 3 itu tenda pada terbang. Pos 3 di pos 3 itu tenda pada terbang. Emang Nah di pos 2 tuh nangkepin. Di pos lanjut terus di pos 3 itu tenda pada terbang tuh kan. Itu badainya seharian tuh bisa dibilang. seharian. Serem juga itu, seharian badai, seharian 24 jam kalau bisa dibilang. Nggak sampai sih, 20 jam lah kira-kira. Itu badai terus tuh. Tapi buat kawan-kawan jangan takut badai ya, karena badai itu pasti berlalu. Good job udah ntar gue tulis di sini nih. Jadi itu badai. Nah cerita seremnya sih pas malamnya nih gue nyampe kan, kira-kira sore nyampe pos 3 itu sore. Nah gue langsung bangun tenda karena badai. Kalau bangun rumah tangga susah banget. Bangun rumah tangga susah bener, dari perasaan ya. Nah pas nyampe sore gue langsung bangun tenda kan, bayangin lagi badai bangun tenda, jadi kayak berantakan gitu schedule ya kan. 5 tenda pakai flysheet tau nggak? Flysheet tahu Apaan? Yang ini kan yang atas tenda atap. Nah iya, atap buat tenda gitu, kayak semacam terpal tapi dia dari bahan yang buat khusus emang kayak gitu. Jadi anti air juga, terus enteng juga, namanya flysheet. Nah pas gue lagi bangun tenda kan, habis itu masak ya. Nah awal tuh schedule-nya itu masaknya enak, harusnya masak ayam dikuningin. Nggak taunya ayamnya dikuningin ayam. kurang ayam dikat aja. Ayamnya dikuningin. Nah pas badai diganti menunya jadi nasi gitu, nasi sama nugget gitu. Nah nasinya itu masih belum matang lah, masih keras banget, makan aja udah. Soalnya lagi badai juga kan. Nah pas cerita seremnya itu pas habis makan tidur malamnya ya. Nah malamnya ini nih, apaan? Pas malam kan gelap. jam 9 malam itu kan di gunung ibarat jam 2 pagi di sini kota lah, kayak sepi banget gitu kan. Sepi banget. 9 malam gue tiduran santai kan, merem-meremin mata. Tapi masih badai nggak itu? Masih lah, makin kenceng itu badai. Buset, untung berlalu badai. Terus pas jam 9 gue kan kebelet pipis tuh, pengen kencing ya, kebelet kencing. Nah pas gue pengen kencing, gue lihat kanan kiri kan, gue serem ya, jadi pengen ngajak temen gue tuh berdua. Ngeliat takut pengen nyebrang. Pas gue lihat teman-teman gue udah pada tidur, gue bingung kan minta anterin sama siapa. Nah temen gue stand ada gue 5 orang apa 6 gitu kan, dimuat-muatin biar hangat juga. Lihat kanan kiri, pas gue lihat-lihat nggak kelihatan. Gelap kan. Oh iya kan. Pas gue lihat-lihat temen gue pada tidur. Nah ada satu temen gue emang kampret banget, dia sebelah gue. Dia sebenarnya belum tidur, tapi ditidurin sama dia sengaja. Gue senterin dia kayak kedip-kedip gitu kan. Gue suruh nganterin, gue nggak mau. Dia kan, gue keluar aja tuh sendiri, keluar tenda. Pas gue keluar tenda nengok kanan itu kan kayak ada pohon gitu ya. Iya biasa hutan-hutan gitu kan. Iya. Nah pas gue keluar, lucu nih. Gak lucu anjing, serem. Lucu. Kasih musik nih. Jeng. Pas gua keluar tuh sebelah kanan gue tuh ada orang lagi kencing juga. Lu manggil. Orang gue masih inget pakai baju biru dongker, tangan pendek kayak baju biru dongker, madep belakang, jadi madep sana lah. Ngadep. Jadi gue ya? ngeliat, iya bukan madep gue, jadi gue madep, gue di belakangin sama dia lagi deket pohon gitu. Jadi blocking ya. Nah feeling gue, firasat gue kan kayak orang lah. Iya orang kayak, oh ada orang kencing juga tuh, yaudah gue ikut lah. Nah pas gue samperin kan ya, gue deketin tuh, dia malah ngejauh. Enggak. Oh filosofi ya. Terus pas gue ngedeket, dia sekitar jarak 3 meter di depan gue atau 2 meter lah. Nah pas itu ya udah gue ikut pipis juga kan, yang madep sono juga
Gue Lawan madep arah. sono, dia madep. Ini ngikutin madep dia lah. Kalau lawan arah ketemu dong. Ketemu dong. Malu gue liatin. Iya. Jadi dia madep sono, gue juga madep sono kan. Jadi dia di depan gue, ibarat 3 meter depan gue lah. Terus kalangan pohon-pohon gitu. Nah pas gue kencing ya kan, pas gue keluar tenda dia ya kan ada tuh. Gue kencing sejam lah ada. Kencing. Kelamaan Lama ya. juga lu. Sekitar 2 menit 3 menit lah, lumayan lama juga gue minum dulu. Nah pas gue kencing tuh dia masih kencing. Itu kondisi masih badai. Badai itu makin kencang malah kan kalau malam. Gue pakai headlamp aja berantakan, pakai jas hujan aja berantakan, masih kencing. Nah gue anehnya tuh dia nggak pakai jas hujan walaupun masih badai. Iya biasa, baju biasa gitu. Iya baju kaos. Nah pas kayak gitu gue kencing kan ya kencing. Nah pas gue udah agak udahan tuh, pas gue mau balik badan, nah dia masih kencing kan ya. Kata gue bukan kencing kali, berdiri kan. atau pokoknya dia madep sono dah. Kata gue nih orang beser apa gimana kan. Kata gue lama banget gitu. Iya madep sononya, tangannya kayak ke depan itu kayak orang kencing. Iya kencing lah ya. Gue penasaran, aku orang masih kencing aja dari gue keluar tenda sampai gue ini masih kencing. Ya udah kan, abis kayak gitu gue balik badan tuh. Pas gue balik badan, gue tengok ini masih kencing. Kata gue, lu manggil nggak? Hah? Lu manggil? Enggak lah, gue nggak tahu namanya. Manggil gitu kayak misalnya mas ngapain gitu kan? Kagak, gue nggak refleks di situ, gue kayak diem aja gitu. Gue tengok masih ada kan, gue tengok masih ada tuh, masih ada. Gue tengok gue tengok ini juga bisnis aja gara-gara jangan mulu. Nah pas kayak gitu gue feeling gue kayak waduh udah nggak beres nih, kata gue nih. Masa lama banget gitu berdiri sendirian deket pohon ya kan. Terus gue agak lari kecil tuh, jogging kan, masuk ke dalam tenda gitu. Buru-buru lah ya karena takut. Pas udah sampai setengah ada jalan gitu, gue tengok lagi masih berdiri anjir. Terus gue udah mau lari tuh, gue udah nggak bener nih, pikiran gue udah kemana tahu gue. Nah pas gue udah mau masuk tenda kan, masuk playset gitu, nunduk. Gue orangnya penasaran banget gitu. Saking ini. Iya, kata gue nih terakhir nih gue tengok kali ini ya. Udah jalan begitu feelingnya. Iya feeling gue mau udah. Nah pas terakhir tuh gue penasaran banget. Gue tengok tuh. Pas gue tengok ya kan, set. Pas gue tengok masih ada loh. Sudah anjing, gokil sih. Terus habis itu lama banget gitu. Kayak berdiri aja gitu biasa. Lu tetap nggak mau manggil itu? Tetap gue takut, gue ke dalam aja. Nah, untung aja pas gue nengok dia nggak nengok. Oh iya, kalau nengok wah bahaya itu. Kalau gue nengok dia nengok, bahaya, udah habis. Tiba-tiba Iya ada vision cinta ada. Ya gitulah. Sebenarnya nggak serem sih, cuma suggest aja. Baru pertama kali badai. Kejadiannya kayak gitu, ya jadi serem juga gitu. Terus ada lagi di Merbabu ya. Terus kejadiannya pas gue turun masih badai, gue jatuh, gue bangun, gue jatuh, gue bangun, gue jatuh. Iya. Gue di Merbabu tuh jatuh mulu tuh karena kan jalannya itu kan habis kena hujan ya. Lumayan seru juga sih pendakian awal pertama gue. Kalau teman-teman gue sih bilang, kan sebelum naik gunung dia bilang nanti penutup nih kan gue. Lu kemungkinannya 2 kalau naik gunung itu, antara lu nagih sama kapok. Dan lu nagih? Nah gue alhamdulillah termasuk orang yang nagih. Soalnya pas gue selesai pendakian pertama, temen gue bilang, lu termasuk orang yang bukan beruntung sih, dibilang kayak ya spesial gitu. Awal udah dikasih lumayan musibah gitu ya, badai gitu, badai kencang angin. Terus langsung dikasih kayak gitu kan awal-awal, jadi ibarat pembukaan ini dikasih yang udah kayak gitu, jadi buat besok-besoknya naik gunung jadi udah tahu, dia udah ada pengalaman lah istilahnya. Jadi lumayan lah buat pembelajaran. Udah sih itu aja.
Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Ya kalau nggak itu bukan saya dong gini. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih lah. Terus ada lagi di masih nih